Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Hari ini kita melihat kitab 1 Tesalonika yang terakhir, pasal kelima. Hari ini Pastor Jason yang menyampaikannya. Satu gereja yang unik dan satu gereja yang menjadi teladan karena dia punya iman, kasih, dan pengharapan. Bahkan dia menjadi bagi gereja Makedonia dan Achaia sebagai teladan. Mengalami 3 kebaktian, kemudian terdirinya gereja ini. Roh Kudus sendiri yang bekerja setelah melewati setahunan. Perkembangannya sangat mengagetkan. Memang mereka menghadapi penganiayaan, maka Paulus menulis surat untuk mereka. Pasal pertama itu memuji mereka karena perbuatan mereka baik, dan di pasal yang kedua mengajar kepada mereka walaupun peperangan besar, tetapi harus fokus pada pengembalaan untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Dan sampai di pasal yang ketiga fokus pada dalam fokus pengembalaan harus fokus pada iman dan kasih. Kemudian sampai di keempat, berkenan pada Allah dan saling mengasihi, saling menguatkan. Kita melihat hari ini di pasal kelima yang terakhir dengan tema sebagai anak-anak terang menyambut kedatangan Tuhan. Menjadi anak-anak terang menyambut kedatangan Tuhan, di ayat kelima dikatakan anak-anak terang. Bagaimana menjadi sebagai anak terang? Melihat perkataan ini, kadang kita sepertinya memahami, tetapi kadang kita merasa tidak mengerti. Seperti Tuhan kita berkata kita untuk berjaga-jaga, sepertinya juga kita paham, seperti juga tidak memahami. Seperti saya di sekolah di kanak-kanak, saya ikut kakak saya untuk nonton di bioskop banyak karena banyak orang takut nanti kesasar, dan orang tua saya berkata untuk berhati-hati, berjaga-jaga. Sesungguhnya apa yang harus berjaga-jaga? Sesungguhnya tidak paham. Apa yang dimaksud harus diperhatikan? Kalau mereka bilang pegang tangan kakakmu, abangmu, mungkin saya lebih paham. Seperti juga hari ini sebagai anak terang. Jadi bagaimana menjadi anak-anak terang? Hari ini menggunakan pasal 23 menjadi pemenggalan paragraf. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dari pasal 1 sampai 5, dari pasal 5 di ayat kelima dan 20 sampai 20 itu selesai. Untuk apa diterangkan? Yaitu agar kita menjadi terpelihara sempurna dan tidak bercacat. Seluruhnya tidak terpelihara penuh dan tidak cacat, itu kita dari dunia dipisahkan dan semuanya milik Allah. Kita hidup di dunia ini di dalam rohani. Kita terpisah dari dunia ini, dan juga barang
terhadap dunia material, kita di dunia material kita hidup bersama dengan orang lain, kita agar hidup kita tidak bercela. Jadi kita mengerjakan segala sesuatu tidak ada kesalahan, tidak ada celahnya. Ini adalah surat dari Paulus di surat pertama ini yang terakhir. Sub yang pertama, sebagai anak-anak terang, seluruhnya harus terpelihara penuh, terpisah dari dunia dan pengendalian. Sebagai anak-anak terang, kita harus bagaimana menjadi anak-anak terang, kita harus punya pengendalian diri. Dikatakan di pertama, Tuhan kalau datang itu datangnya tiba-tiba, pada saat tidak kita sadari atau kita ketahui. Ya, seperti datang seperti pencuri. Rumah kami pernah dimasuki pencuri. Pulang di rumah lihat pintunya sudah terbuka. Ya, kamu tidak tahu kapan datangnya si pencuri itu. Kita menghadapi Tuhan datang juga akan demikian. Tapi ini dikatakan bagi orang dunia, ini adalah satu kenyataan bahwa akan ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Bagi Tuhan datang itu adalah penghakiman bagi mereka, tapi bagi kita dapatkan keselamatan. Dalam keadaan demikian, bagaimana kita menghadapinya? Kita harus hidup dalam terang. Kita harus hidup dalam siang. Yaitu apa yang kita kerjakan, segala sesuatunya bisa diperlihatkan bagi orang, luar dalam sama. Kita di gereja, di rumah, atau di tempat kerja juga sama. Ya, itu integrasi dengan nyata. Jadi tidak ada terpisah. Hari ini ayat lebih difokuskan, yaitu di ayat ke-6. Supaya kita untuk tetap berjaga-jaga. Jangan kita tertidur seperti orang dunia. Kita terus berjaga-jaga dan sadar. Nah, itu berjaga-jaga dan sadar ini juga adalah roh kita harus saat berjaga-jaga dan sadar. Setiap hari kita melewati sesungguhnya apa yang dikerjakan oleh Allah dan apa yang dikerjakan oleh musuh dan bagaimana kita menanggapi. Ya, kita harus dalam keadaan yang berjaga-jaga dan sadar. Bukan dikatakan berpikir setiap hari 3 kali makan apa yang dimakan. Kita staf gereja ada 10.000 step, 10.000 langkah. Setiap hari ada situ di berita hari ini kamu berjalan berapa step. Tapi di sini dikatakan jiwa kita, roh kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga, kita harus ada pengendalian diri. Dalam segala sesuatu kita harus ada pengendalian. Makan, minum, dan juga harus ada pengendalian. Dalam segala sesuatu harus ada pengendalian. Bolehkah melihat film di bioskop? Boleh. Tetapi jangan selalu kamu sampai terpikat untuk terus kecanduan untuk nonton. Ada film yang bagus. Di dalam segala sesuatu Allah ingin kita ada pengendalian diri, agar kita jangan sampai terkecanduan di dalam segala sesuatu. Jangan dikatakan baik kamu itu main game atau
nonton televisi, atau kamu kecanduan akan minum arak, baik itu baik atau tidak baik, segala sesuatu itu harus ada pengendalian. Jangan sampai kayak kita menjadikan kita kecanduan. Dalam segala sesuatu kamu harus tahu untuk mendengar, yang harus dikerjakan, kerjakan. Sepertinya ingin kamu mengerjakan sesuatu, tetapi istrimu menyuruh kamu sesuatu, kamu harus melepaskannya. Maka ini adalah pengendalian. Jangan memaksa, dan juga kita hidup dalam terang, maka kita terjaga-jaga, dan kita jangan mengikuti arus dunia untuk berlalu. Kita jangan mengikuti arus dunia untuk hidup. Dan boleh dikatakan di ayat lebih jelas lagi, di ayat ke-8, sadar, baiklah kita yang adalah orang yang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirah iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopong pengharapan keselamatan. Di pasal ke-1, Paulus memuji gereja Tesalonika sebagai gereja iman, kasih, dan pengharapan. Dan di sini dikatakan sebagai kasih, iman, kasih, dan pengharapan itu sebagai perisai bagi mereka. Di dalam menghadapi peperangan rohani, apa yang kurang? Apakah saya harus untuk mengikuti Tuhan? Apakah Tuhan menyertai saya? Ini adalah iman. Hubungan dengan sesama masih ada bentrokan, ada gesekan. Apakah kasih kita akan berkurang? Apalagi dalam menghadapi peperangan atau konflik, inilah baik suci. Apakah Tuhan Yesus masih mengasihi saya? Apakah saya tetap masih orang Kristen sebagai Kristiani? Dulu saya merasa hidup saya saleh, tapi hidup saya sekarang jadi begini. Apakah Yesus masih mengasihi saya? Apakah saya diselamatkan? Ini adalah perang pikiran. Ini adalah perang dalam pikiran kita. Maka di sini dikatakan iman, kasih, pengharapan kita harus berpegang dengan erat. Kita percaya Tuhan berarti kita punya iman, karena kita menyambut Yesus dalam hidup kita, dalam hati kita. Tetapi dalam perang iman, bagaimana kita melawannya? Dulu apakah kita baik karena Yesus mati untuk kita? Tapi sesungguhnya seberapa buruknya, seberapa jahat, seberapa baiknya kita sendiri pun tidak memahami. Bagaimanapun hidup saya, Allah akan menyelamatkan saya sampai pengakhiran. Jadi dalam sadar yang kita pegang yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Dalam peperangan rohani yang besar kita akan diselamatkan. Di ayat 12 sampai dengan 22. Sebagai anak terang tidak ada satu penolakan. Sana dikatakan tidak ada penolakan atau tawar hati. Apa yang dimaksud? Yaitu dalam mengerjakan segala sesuatu tidak ada komplain dari orang lain atau tidak pilih. Kita bekerja dalam pikiran kita yang dipikir saya kerjakan itu apakah sudah baik?
pembantu saya ya di rumah itu sangat baik. Tetapi pada saat kami menegur dia, emosinya mulai muncul, mulai tegang. Kita bisa hari ini dilihat pada saat kami ngomong, rohnya satu, ada penolakan, yaitu untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Kita mudah sekali dalam segala sesuatu itu tidak tertib. Dalam hubungan kita bisa berhubungan dengan baik, maka kita akan diselesaikan dengan baik, maka kita ada hubungan yang baik. Pertama, menghadapi pemimpin ayat 1 sampai dengan 12 dengan menghormati pemimpin dengan kasih. Ayat 12. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, dan karena pekerjaan mereka hiduplah dengan damai seorang dengan yang lain. Di sini saya meminta kepadamu supaya kamu menghormati orang yang bekerja keras kepadamu, yaitu pemimpinmu. Dia berbicara demikian, apa yang ingin yang dimaksud, yaitu kita harus mengenal dia. Masalah bagi kita dalam latar belakang pertumbuhan kita selalu menggunakan dari segi yang negatif terhadap pemimpin kita. Kita suka untuk menghakimi mereka. Supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dan kasih, karena pekerjaan mereka hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain, yaitu dengan menjunjung mereka. Selain pemimpinmu, apa yang kamu kerjakan, kamu harus memahami dia dan bagaimana kamu bisa menerima perkataannya, yaitu dengan kasih, dengan iman. Sesungguhnya kamu harus berkata kepada dirimu sendiri bahwa mereka adalah baik bagimu, dari segi yang baik berpikiran terhadap mereka. Dan juga dikatakan terhadap pemimpin harus selalu damai, hidup dengan damai. Hiduplah selalu damai seorang dengan yang lain, dengan pemimpinmu. Ngomongnya memang mudah, tetapi waktu kita mengerjakan itu satu yang sulit. Tepat di hari ini saya membaca ini, saya memberi saya satu pandangan yang baik, yaitu saya harus mengenali pemimpin saya dan berpikir yang baik terhadap dia dan mengadakan hubungan yang baik dengan dia. Dengan demikian, hubungan kita dengan pemimpin, maka kegiatan kita atau hubungan kita dengan pemimpin kita akan akur, akan damai. Pada saat dia ada sesuatu terhadap kita, atau dia pilih kasih, dia suka, yang orang itu tidak suka pada saya, maka saya mulai untuk mengomongi dia dan kita mulai untuk menyilang-nyilang dia, maka akhirnya semakin membuat masalah semakin panas, semakin besar. Karena ada pikiran yang buruk dalam kita, akhirnya akan meledak. Seperti di kantor, ada sebagian orang juga demikian.
Tapi mengapa ada orang mendadak dia marah dan amarahnya itu meluap karena dia telah menekan beberapa lama. Dia merasa orang itu sengaja. Maka di sini dikatakan kegiatan kita dengan pemimpin kita, yaitu kita harus ada kasih terhadap dia, dan juga kedua terhadap saudara-saudari kita, sesama kita, yaitu untuk saling bersabar terhadap semua orang. Ayat 14, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, bersabarlah terhadap semua orang. Orang yang tidak tertib itu sangat jelas. Orang yang tawar hati, yaitu orang yang dia ingin berbuat yang baik terhadap Tuhan tetapi tidak sanggup melakukannya. Banyak sekali arah tetapi tidak sanggup melakukan, maka dia menjadi tawar hati. Maka orang yang demikian kita harus memberi semangat bagi dia. Ada sebagian orang juga terhadap penolakan dengan dosa juga lemah. Maka dia mudah terpikat akan pekerjaan yang tidak baik, maka kita harus membantu dia, menolong dia. Seperti hari ini kita tahu dia hari ini pasti akan pergi untuk minum arak. Ini sebagai contoh. Kalau demikian, lebih baik saya hari ini dulu untuk mengadakan perjanjian dengan kamu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kalau kamu tahu dia punya kelemahan, kamu harus membantu dia. Di sini dikatakan orang yang tawar hati, yang tidak tertib, yang membuat kita tidak sabar. Ada kalanya kita berkata kepada dia, mengapa kamu saya terhadap demikian? Dia akan berkata dalam hati saya sangat menghormati kamu, mengapa kamu dengan kata-kata ini marah terhadap aku, memarahi aku? Bersabarlah terhadap semua orang, haruslah bersabarlah. Tegurlah orang yang hidup dengan tidak tertib. Bersabarlah dan hiburlah orang yang tawar hati. Bersabarlah terhadap mereka. Bersabar ada artinya juga, yaitu harus kerelaan dan penantian. Kamu ingin marah, tapi tunggu dan tunggu lagi. Kalau kamu bisa mengulur waktu lebih lama, ulurlah waktu lebih lama. Setidaknya kamu harus di situ menanti dengan kesabaran. Maka hatimu makin lama makin akan sabar. Maka di sini untuk saling hidup, untuk akur, kita juga harus saling untuk bersabar terhadap semua orang. Haruslah bersuka cita senantiasa, kita harus gembira. Mengapa kamu tidak gembira? Ada banyak perkara yang tidak bisa diselesaikan atau membuat kamu kecewa. Paulus mengajarkan kita untuk tetaplah berdoa. Berdoa adalah bagian dalam hidup. Di sini bisa kita perhatikan pada waktu Paulus menulis surat ini. Di situ pada waktu dia menulis surat, dia akan tiba-tiba berkata, aku akan berdoa untuk kamu, untuk ini. Saya mengucapkan syukur dalam
untuk karena kamu, karena masalah ini. Sebelah pihak dia menulis surat untuk satu gereja, tetapi surat itu di dalamnya membawa satu doa bagi mereka. Dan pada saat dia menulis surat di sini, tiba-tiba muncul juga doa untuk mereka. Maka di sinilah dikatakan tetap berdoa. Tidak peduli apa yang dia kerjakan, apa yang dia tulis, roh berdoa itu tetap ada padanya. Dan di sini mengucapkan syukur dalam segala sesuatu. Apa yang kamu kerjakan, Tuhan pun melihat. Yang tidak bisa kita di luar batas pikiran kita pun, karena dengan iman kamu suatu hari akan mengetahui, akan mengerti, sebab Allah akan memberikan kamu pengertian. Allah melihat kita, perkataan kita ada sulitan, kita mohon pada Tuhan, Tuhan akan menggenapi. Maka kita akan selalu dalam keadaan sukacita, yaitu dalam kita dengan Allah. Bagaimana tanpa celah, tanpa bercacat, yaitu lihatlah semua ini. Allah melihat kamu, Allah melihat keluargamu, Allah melihat anak-anakmu, Allah melihat apa yang kamu kerjakan, segala sesuatunya. Kalau kita tidak memahami, kita terus menanti dan menanti lagi. Dalam segala sesuatu kita harus dengan pikiran yang positif terhadap Tuhan. Ayat 19 dan 22. Tuntunan Roh Kudus kita harus peka. Ayat 19, jangan padamkan roh. Roh Kudus akan menjamah kita. Kita jangan memadamkan, kita jangan menekan akan jamaan dari Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang akan bekerja padamu, dan Roh Kudus lewat nabi-nabi akan berbicara kepadamu. Tapi ada kalanya perkataan para nabi terlalu banyak, kita akan menganggap rendah, menganggap remeh. Maka di sini dikatakan jangan menganggap rendah nubuat-nubuat. Seperti dikatakan depan, segala sesuatu Tuhan melihat. Di sini dikatakan dalam melakukan segala sesuatu terhadap tuntunan Roh Kudus kita harus peka. Dia akan mengajar kita bagaimana kita melakukannya atau berjalan. Tetapi kita juga di sini harus menguji. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu, apakah itu datang dari Allah atau datang dari roh jahat. Boleh dengan sederhana kita katakan, kalau kamu merasa pekerjaan itu tidak sesuai atau tidak boleh dilakukan, jangan lakukan. Yang harus kamu merasa sesuatu yang ingin kamu kerjakan itu sesungguhnya itu dari kedaginganmu, tetapi Roh Kudus berkata kepadamu jangan kerjakan. Ada kalanya kamu ingin melakukan sesuatu, maka timbul satu bentrokan, tidak tahu harus mana duluan, ingin mengatakan, bicara, tetapi Roh Kudus berkata kerjakan, lakukan. Maka kita harus peka akan tuntunan Roh Kudus, jangan keras hati. Di segala sebelah pihak kita harus menguji, yang segala satu kita harus berpegang pada yang baik. Yang jahat jangan kita lakukan.
maka kita akan tidak bercacat pada dalam Tuhan. Bagai anak-anak terang, bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan? Salah satu pihak kita harus terpisah dari dunia ini untuk menjadi milik Allah, dan juga ada pengendalian diri yang sebelah pihak kita terhadap pemimpin, terhadap saudara-saudara kita, terhadap Allah, terhadap orang dunia. Hubungan kita juga harus yang tepat dengan kasih terhadap pemimpin kita, terhadap sesama kita harus bersabar. Allah akan melihat kita harus bersukacita. Tuntunan Roh Kudus kita harus peka. Maka pada waktu kedatangan Tuhan datang kembali, maka kita akan bergembira, akan bersukacita. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita, bukan hanya menjadi gereja teladan, dan juga sebagai gereja teladan kita terus untuk berkembang. Kita harus sungguh-sungguh mengembala, dan kita seluruhnya bisa hidup sempurna dan tidak bercacat. Haleluya. Mari kita bersama di hadapan Tuhan, kita memuji Tuhan kita. Ya Tuhan, Engkau adalah harapan bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih, kami memuji Engkau. Haleluya.
Tuhan Yesus, kami memuji Engkau di bait suci-Mu. Mohon kasih-Mu untuk memenuhi kami. Tuhan, kami memuji Engkau karena kasih setia-Mu bahwa sahnya sampai selama-lamanya. Tuhan, kami memuji Engkau karena kuasa-Mu tanpa terbatas. Kasih setia-Mu tak terkira. Saudara semua, kita memuji Allah kita, pujilah Dia, pujilah Dia. Ya Allah, kami memuji Engkau dalam Engkau penuh kasih. Terima kasih pada Engkau. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih-Mu yang memenuhi kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Kami berterima kasih. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau terus meninggikan kami dalam hidup kami agar terus bertumbuh. Tanpa Engkau kami akan tersesat. Kami memuji Engkau. Engkau terus menuntun kami sehingga hidup kami berjalan dalam jalan yang tepat. Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau adalah kebenaran. Engkau adalah pohon kehidupan. Tuhan, kami menerima firman-Mu. Kami meninggikan akan kekuasaan-Mu, memuji segala perbuatan-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami memuji Engkau. Hari ini dikatakan sebagai anak-anak terang kita tidak bercacat. Hari ini kita hadapan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan sesama, termasuk terhadap pemimpin kita. Adakah di dalam hati kita terhadap pemimpin kita banyak menggerutu atau omongan kita mudah sekali untuk menyerang mereka dengan kata-kata yang dengan kepahitan atau kata-kata yang negatif. Kita merasa mereka pilih kasih. Maka di sini di ayat dikatakan supaya kita menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Saudara semua, kamu renungkan, ada pemimpinmu, adakah menegur kamu atau apa pembicaraan mereka terhadap kamu belakangan ini? Dengan kasih kita renungkan Tuhan, aku mohon karena dengan kasih-Mu aku bisa memikirkan, merenungkan akan kasih terhadap pemimpin saya. Saya tahu pemimpin saya menegur saya, tujuannya itu untuk mengasihi saya. Atau kita terhadap orang-orang di sebelah kita, terhadap orang yang tidak tertib, yang tidak berjalan dalam peraturan, kita tidak bersabar. Di sini terhadap kita diminta untuk bersabar. Dengan kesabaran membina hubungan dengan sesama. Saya mendukung kalian kalau kalian bisa berikan message kepada orang yang tawar hati, yang tidak tertib, yang lemah, yang butuh dukungan darimu. Kalau kamu tidak sabar, mohon berdoalah pada Tuhan, mohon Tuhan untuk memberikan kesabaran kepadamu. Kamu boleh memberi satu message untuk pemimpinmu dan doa pada Tuhan. Tuhan, aku tahu tujuanmu yaitu untuk kasih. Di hari ini, hari Valentine Day, kamu boleh mengirim message pada para pemimpinmu untuk berkata Valentine Day hari ini dalam kasih Tuhan.
Tuhan Yesus, di mana ada Engkau, di situ ada kasih, sehingga kami saling mengasihi. Tuhan, di tempat di mana kami saling mengasihi, yaitu itulah surga. Tuhan, mohon pada Engkau agar kami untuk saling mengasihi, agar kami bisa mengalami, menikmati akan surgawi. Tuhan, hari ini Engkau memberikan kami sebagai anak-anak terang, yaitu agar hidup kami terpelihara sempurna dan tidak bercacat, seluruhnya hidup kudus di dalam-Mu. Dan Tuhan, kami terpisah dari dunia ini. Tuhan, kami harus bersadar, berjaga-jaga, dan juga kami harus ada pengendalian diri. Kami harus jangan memadam akan jamaah dari Roh Kudus. Saudara semua, kita beri waktu teduh. Ada sesuatu Tuhan menyuruh kita untuk tidak melakukan, tetapi karena kedagingan kita ingin melakukannya dan bahkan suka melakukan. Dan ada sesuatu Roh Kudus ingin menyuruh kita mengejar, tetapi kita merasa sulit, kita merasa tidak mau, kita berontak. Hari ini kita tenang, kita mohon Roh Kudus untuk melakukannya, untuk menegur kita. Biarlah Roh Kudus yang bekerja saat ini untuk membimbing kita. Kita jangan memadamkan Roh Kudus. Roh Kudus, mohon Engkau bekerja, Engkau berfirman, berbicara kepada kami setiap orang. Kami rindu akan suara-Mu, rindu akan firman-Mu, rindu akan bimbingan-Mu. Saya di sini. Ada seorang di depannya, ada api, tetapi dia tidak bisa bersabar. Dia terus berjalan, tangannya diulurkan kepada api itu. Allah berkata, "Anakku, berhentilah. Kamu akan terbakar. Saya mendengar Allah berkata, ini adalah api nafsu. Kalau di antara kita
bahkan yang di online, dimanapun kalian berada. Kalau kamu dalam ujian, dalam hawa nafsu, Allah berkata kepadamu, jauhkanlah api ini. Aku mau membantumu. Berdoalah anakku. Berdoalah untuk berperang untuk terhadap perang rohanimu. Berdoa agar segala percobaan ini, ujian ini, daya tarik ini, hawa nafsu ini seluruhnya mundur darimu. Anakku, kamu bisa, kami sanggup, kami sanggup untuk berperang dan bahkan menangkan. Engkau akan menang. Ya Tuhan, kami mohon kepada, ambillah segala nafsu, serangan hawa nafsu ini dari saudara-saudari kami semuanya, pergi dari saudara-saudari ini, dan Engkau membuat dengan tuntunan Roh Kudus sehingga saudara-saudari kami pergi meninggalkan api hawa nafsu ini. Mohon air Roh Kudus untuk memadamkan api nafsu ini. Berdoalah saudara semua, berdoalah agar, mohon kepada Roh Kudus agar kalian bisa menang terhadap perang rohani ini di dalammu. Tuhan, kami tahu kami harus berpegang pada iman, kasih, dan pengharapan. Tuhan, kami bermohon kepada Engkau. Kami berpegang pada Engkau. Kami akan menang terhadap musuh-musuh kami. Segala yang baik kami akan berpegang. Tuhan, kami, Roh Kudus kami perlu akan kita. Mari kita bersama, kita mohon pada Roh Kudus. Mari kita bersama untuk berseru pada Roh Kudus. Mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Penuhi hatiku agar aku mengerti setiap rencanamu. Penuhi hatiku agar aku mengerti, memahami semua rencanamu. Haleluya. Roh Kudus, penuhilah kami agar kami lebih banyak lagi mengerti akan kehendak-Mu. Saudara semua, hari ini ayat-ayat sangatlah baik. Di ayat ini, agar hari ini banyak yang memperingati kita. Kita menggunakan di ayat 12 sampai dengan 28. Menurut penerimaan-Mu, kamu merasa di mana perlu ada bantuan, atau kamu hubunganmu, baik itu kamu tidak tertib, atau kita saling gunakan ayat-ayat ini di mana menurut jamahanmu sendiri, berdoa bagi dirimu sendiri, atau kalau di sebelahmu ada orang lain, kamu boleh menggunakan ayat ini berdoa untuk mereka. Mulai dari ayat 12 sampai dengan 22. Ya Tuhan, berilah aku agar untuk bersabar. Mohon kasih-Mu terus untuk
karena menghadap orang aku tidak sabar. Mohon Tuhan untuk menolong. Tuhan, berilah aku selalu bersuka cita dan selalu berdoa di dalam segala sesuatu. Aku dapat untuk mengucapkan syukur kepadamu, dan Tuhan beri aku kepekaan dalam segala sesuatu agar menguji dan apakah itu datang dari Engkau, dan beri aku selalu berpegang pada yang baik. Jauhkanlah aku dari segala jenis kejahatan, dan terlebih lagi Tuhan, aku mohon kepadamu agar Roh Kudus terus membara di dalam hidupku. Aku mau terus dalam tuntunan Roh Kudus, dan aku tidak mau untuk mematamkan setiap cambaan dari Roh Kudus, tetap dari Roh Kudus. Tuhan, bimbinglah aku semakin peka terhadap Roh Kudus, terhadap bimbingan Engkau sendiri. Bapa, aku mengucapkan terima kasih. Haleluya. Kita bersyukur kita melakukan satu tindakan sebagai tanda. Di sini dimatikan semua lampu. Kita sebagai anak terang, di HP kita kan ada ada center. Kita buka center itu. Terang dari mana datang? Dari atas. Maka kamu menggunakan terang ini untuk menerangimu. Tuhan Yesus, pada saat terang ini dibuka, kami merenungkan Engkau di kayu salibmu. Saudara, Tuhan Yesus, suatu hari kami tidak bisa kita ambil senter kita untuk menerangi di atas kepala kita. Tuhan Yesus, kami tidak tahu di masa akhir zaman ini seberapa besar akan penganiayaan ini, akan peperangan ini, tetapi hari ini Tuhan, kami tahu kami sebagai anak-anak terang, kami sebagai anak-anak siang. Orang melihat kami maka akan melihat terang.
Saudara semua, saya ingin kalian mencari orang yang tidak kamu kenal. Kamu baca surat ini, yang bacalah satu ayat ini untuk dia dengar. Karena di dalam terangmu, kamu ada terang, maka kamu membawa firman Tuhan ini kepada mereka. Sekarang kita cari seorang yang tidak kenal. Katakan, aku suka akan satu ayat ini, kamu baca untuk dia dan berkati ya. Tuhan, pada saat dunia dipenuhi dengan kegelapan, ada umatmu, ada anak-anak siang, kami meneruskan akan firman-Mu, sehingga firman-Mu ditebarkan, diberitakan, sehingga namamu ini diberitakan. Tuhan, Engkau mendengar akan pemberitaan kami berbagi. Engkau adalah terang, Engkau adalah terang Tuhan, karena kami adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Karena Engkau, walaupun kegelapan datang, karena terang Engkau lewat murid Paulus, terang ini datang pada gereja. Dari gereja 61 terang ini diteruskan, ditebarkan. Tuhan, kami memuji Engkau. Bumi dipenuhi dengan terang Engkau. Bumi harus mengenal Engkau dan mengakui Engkau, bahwa Engkaulah Kristus. Dan terang-Mu semakin menerangi seluruh bumi ini. Tuhan, kami memuji dan berterima kasih pada Engkau. Haleluya. Kita bersama berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua, karena terang, karena Yesus Kristus, kamu akan menjadi terang besar yang menerangi seorang sekelilingmu. Karena mereka pun diberkati. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan kita pada Tuhan Yesus. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.